Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 menggunakan metode mind mapping dengan strategi small discussion group akan menjelaskan tahap-tahap dan langkah-langkah pembelajaran metode mind mapping. Metode mind mapping merupakan metode yang menggunakan teknik meringkas dan mencatat yang menonjolkan sisi kreativitas dari siswa. Sehingga metode mind mapping merupakan bentuk pemetaan pikiran yang dapat memudahkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Model mind mapping merupakan bagian dari active learning, yaitu sebuah model pembelajaran yang mengajak siswa untuk secara aktif menggunakan kreativitas otak. Otak bekerja digunakan untuk menemukan ide pokok dari materi, memecahkan masalah, dan mengkorelasikannya. Dalam konteks pembelajaran, mind mapping digunakan untuk membantu siswa dalam memahami, mengorganisasikan, dan menvisualisasikan materi dan aktivitas belajar secara atraktif dan kreatif. Melalui metode mind mapping, informasi materi yang telah didapat oleh siswa dapat direkam dan dituangkan dalam bentuk simbol, garis, kata, dan warna. Adapun tahap-tahap metode mind mapping yang pertama yaitu siswa mempelajari materi terlebih dahulu. Kemudian, siswa merekam informasi tersebut dari materi yang telah dibaca. Lalu, siswa berkelompok untuk bertukar pikiran dan menuangkan ide kreativitas dalam bentuk mind mapping. Presentasi hasil belajar kelompok. Dan yang terakhir adalah kegiatan kesimpulan, evaluasi, dan refleksi diri. Sekian, terima kasih. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Baik anak-anak, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Coba Febri dipimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum kita mengawali kegiatan belajar pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa cukup. Oke, baik anak-anak, Ibu akan melakukan kegiatan presensi terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran kalian pada mata pelajaran Ibu ini ya. Sylvia, hadir Bu. Alma, hadir. Yunita, hadir Bu. Muhammad Febri, Hadir Bu. Selina, hadir Bu. Yuyun, hadir Bu. Baik anak-anak, sudah dipresentasi semua ya semuanya. Ibu mau bertanya, semua sehat hari ini? Sehat, Bu. Oke, baik. Nah, pada hari ini dalam mata pelajaran IPS kita akan belajar mengenai sosialisasi nilai dan norma. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menunjukkan sebuah gambar kepada kalian. Tolong nanti diamati gambar itu dan gambar itu mengenai apa, tolong dideskripsikan. Baik? Baik, Bu. Baik anak-anak, sudah dilihat di depan ada sebuah gambar. Coba diamati, lalu nanti Ibu minta kalian mendeskripsikan gambar ini itu tentang apa. Baik? Paham? Paham, Bu. Silakan diamati. Baik anak-anak, siapa yang ingin mendeskripsikan gambar di atas? Saya, Bu. Baik Alma, silahkan. Itu gambar pelanggaran lalu lintas, Bu. Ya, yang lain? Saya, Bu. Kalau menurut saya itu tentang masalah sosial pelanggaran nilai norma. Oke, baik. Satu lagi, Sylvia. Bu, menurut saya itu gambarnya tentang pelanggaran norma hukum. Ya, betul sekali ya jawaban dari kalian semua. Bisa kita lihat gambar ini. Ini merupakan sebuah masalah sosial yang telah melanggar nilai dan norma. Kalian bisa lihat bersama, ada yang putar balik arah sembarangan, ada yang berhenti tidak tepat di depan garis marka. Kalian paham? Paham, Bu. Nah, sebelum mulai
Yang kedua, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi peranan nilai dan norma di dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah memahami tentang pentingnya nilai norma dalam masyarakat. Bagaimana anak-anak? Apa ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut masuk ke dalam pembahasan materi? Tidak, Bu. Jadi anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar terkait sosialisasi nilai dan norma. Oke, baik anak-anak. Jadi pada kesempatan hari ini, Ibu ingin kalian mencoba untuk berdiskusi melalui small discussion atau diskusi kecil terkait pada materi pada hari ini. Sebelum ke materi, apa ada yang mau ditanyakan dulu? Saya Bu. Oke, baik. Alma silakan. Diskusi seperti apa Bu yang dimaksud? Pertanyaan yang bagus Alma. Jadi kita akan belajar bersama melalui small discussion. Nah, untuk itu Ibu meminta nanti kalian berkelompok untuk membuat sebuah mind mapping yang berkaitan dengan sosialisasi nilai norma. Mind map nantinya dibuat manual sesuai dengan kreativitas, boleh juga melalui digital. Nah, sebelumnya apakah ada yang sudah tahu mind mapping itu apa? Oke, baik Sylvia. Seperti membuat peta konsep ya Bu? Nah, betul sekali ya, betul sekali jawaban dari Sylvia. Berarti sudah tidak asing lagi ya dengan mind map ini? Iya Bu. Nah, baik anak-anak, jadi Ibu ingin kalian berkelompok dan berdiskusi dengan kelompok kalian nantinya. Sebelum itu Ibu mau tanya, kira-kira kelompoknya mau seperti apa ya? Ya, Pandangan saja Bu. Gimana yang lain? Boleh Bu. Boleh, baik. Berarti depan belakang saja ya. Kalian nanti bisa berdiskusi dan menuangkan hasil diskusi kalian ke dalam bentuk mind mapping. Apakah semuanya dapat dipahami untuk penugasan diskusinya? Paham Bu. Nah, untuk materinya sendiri dapat bersumber dari buku pegangan siswa yang kalian punya. Dan setelah itu kalian baca, pahami, dan didiskusikan bersama teman kelompok kalian. Lalu kalian bisa mulai menyusun konsep mind mappingnya mau seperti apa. Setelah selesai menyusun konsep mind mapping, kemudian hasil diskusi tersebut bisa dipresentasikan di depan kelas nanti ya. Baik Bu. Baik Bu. Berarti untuk pembuatannya baik digital atau manual Bu? Baik, jadi untuk pembuatan mind mappingnya bisa secara manual ataupun secara digital sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing ya. Kemudian buatlah mind mapping semenarik mungkin, karena kalau mind mapnya itu menarik, kalian pasti suka membacanya, kalian mudah untuk memahami materinya. Dan untuk yang ingin membuat mind mapping secara manual, kalian bisa datang ke meja Ibu untuk meminta kertas karena sudah Ibu siapkan. Apakah bisa dimengerti semuanya? Oke Bu. Oke, bagus. Kalau begitu silahkan langsung saja waktunya Ibu berikan untuk memulai membaca dan berdiskusi dalam pembuatan mind mapping bersama dengan teman kelompok kalian. Baik Bu. Gimana nih, kita mau digital atau manual? Digital aja nggak sih? Kayaknya manual gampang deh. Udahlah. Manual Manual aja. aja. Manual. Sudah, sana ambil kertas di meja Bu Guru. Ya. Mau minta kertas dong buat bikin mind mapping. Oke. Ini ya. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Ingat ya anak-anak, tugas ini adalah bersifat kelompok, jadi semua harus ikut aktif dan berpartisipasi dalam berdiskusi, dan tidak boleh ada yang hanya diam saja ya. Baik Bu. Oke, silahkan dikerjakan. Oke, baik anak-anak, waktu sudah selesai. Ibu minta untuk setiap anggota kelompok
kelompok untuk maju ke depan untuk presentasikan kelompoknya, satu orang saja setiap kelompok. Baik, Bu. Oke, baik anak-anak. Bisa dimulai dari kelompok 1. Silahkan maju ke depan untuk menunjukkan hasil diskusi dari kelompok kalian. Untuk mendukung pemahaman kalian, Ibu juga meminta kelompok lain untuk bertanya ataupun menanggapi hasil dari kelompok yang melakukan presentasi. Baik, Bu. Kita mau siapa nih yang presentasi? Kamu aja. Siapa yang mau maju? Kamu aja yang maju. Kamu aja lah, Fred. Kamu aja sih. Gak apa-apa, kamu aja bisa kamu. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami, yaitu mind mapping dengan teknik digital. Yang pertama dimulai dari definisi nilai dan norma. Nah, nilai itu merupakan sesuatu yang absolut, melekat pada objek, hadir dalam diri manusia, dan identik dengan perilakunya. Sedangkan norma merupakan aturan yang diturunkan dan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat dan diterapkan oleh masyarakat agar sesuai dengan nilai yang dianut oleh masyarakat setempat. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis norma. Jenis-jenis norma itu yang pertama ada norma agama. Norma agama salah satu contohnya adalah lazim beribadah. Yang kedua norma kesopanan. Norma kesopanan salah satu contohnya adalah memberikan salam saat masuk ke rumah orang. Yang ketiga ada norma kesusilaan, dan yang terakhir ada norma hukum. Contoh dari norma hukum yaitu dilarang melakukan diskriminasi kepada orang lain. Yang selanjutnya ke bawah itu ada jenis-jenis nilai. Yang pertama ada nilai material, nilai vital, dan yang terakhir ada nilai kerohanian. Nilai kerohanian dibagi menjadi beberapa, yaitu ada nilai kebenaran, keindahan, kebaikan atau moral, dan yang terakhir nilai religius. Yang selanjutnya ada hakikat sosialisasi, yaitu sosialisasi merupakan proses interaksi secara terus-menerus yang dapat membentuk kepribadian seorang individu atau proses seumur hidup seorang individu dalam mempelajari nilai dan norma. Selanjutnya ada agen-agen sosialisasi. Yang pertama ada keluarga, terus ada sekolah, kelompok permainan, dan yang terakhir ada media massa. Nah, yang media massa itu dapat melalui handphone atau televisi dan media lainnya. Terus lanjut ke bawah masih ada proses sosialisasi, yaitu yang pertama ada sensori motor yang berlangsung dari usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, pra-operasional yang berlangsung mulai dari usia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, operasional konkret yang berlangsung dari usia 7 sampai 11 tahun. Dan yang terakhir, ada operasional formal yang berlangsung dari 11 sampai 5 tahun. Kemudian yang terakhir tadi tinggalan, ini selanjutnya ada peran nilai dan norma. Yang pertama, berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat. Yang kedua, menyimbangkan hak dan kewajiban dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah sebagai alat motivasi dan kontrol sosial. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya mau tanya, bagaimana penerapan nilai dan norma dalam kehidupan sehari-hari? Saya mau membantu menjawab pertanyaan dari Febri. Bagaimana penerapan nilai dan norma dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita sebagai siswa dapat menerapkan nilai dan norma itu seperti membantu orang tua, bersikap jujur, menaati peraturan, menghargai, menghormati orang lain, seperti itu. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvia Sari dan teman saya. Saya Muhammad Briansyah. Saya Dwi Azharul Aziz.
Kami merupakan perwakilan dari kelompok 2 yang ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami. Kami menggunakan mind mapping dengan metode manual, bertemakan sosialisasi nilai dan norma. Pengertian sosialisasi yaitu merupakan proses interaksi yang dilakukan secara terus-menerus sehingga membentuk kepribadian seorang individu. Selanjutnya, pengertian norma yaitu merupakan aturan atau cara yang diterapkan masyarakat agar sesuai dengan nilai yang dianut oleh masyarakat setempat. Dan pengertian nilai yaitu nilai dapat dilihat sebagai sesuatu yang absolut, melekat pada objek, hadir dalam diri manusia dan identik dengan perilakunya. Untuk selanjutnya, di sebelah kiri ada jenis-jenis norma. Yang pertama adalah norma agama, yang merupakan aturan untuk menata kehidupan manusia yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah norma kesusilaan, yang berasal dari hati nurani yang dipraktikkan secara berulang dan menjadi kebiasaan. Yang ketiga, norma kesopanan, yaitu sebuah aturan yang menjadi paduan tingkah laku seseorang agar seseorang dengan kaidah sopan santun untuk dapat diterima dan hidup dari lingkungan masyarakat yang bersumber dari budaya dan adat istiadat masyarakat setempat. Dan yang terakhir yaitu ada norma hukum, yang merupakan aturan-aturan yang tersusun dari lembaga-lembaga resmi negara. Dan selanjutnya, pada sebelah kiri bawah ada jenis nilai norma. Yang pertama adalah nilai material, yaitu segala sesuatu yang bermanfaat bagi seluruh manusia. Yang kedua ada nilai vital, yaitu segala sesuatu yang bisa digunakan manusia untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Dan yang ketiga adalah nilai kerohanian, merupakan segala sesuatu yang bermanfaat bagi rohani manusia yang meliputi nilai kebenaran, keindahan, kebaikan, moral, dan nilai religius. Lanjut pindah, di sebelah kanan ada peran nilai dan norma. Ada 3 peran nilai dan norma. Yang pertama adalah mengatur kehidupan masyarakat untuk membentuk pola perilaku masyarakat yang tidak merugikan atau merusak tatanan yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam masyarakat sehingga tidak ada pihak yang merasakan ketidakadilan atas perilaku dari pihak lain. Dan yang terakhir adalah nilai yang berfungsi sebagai alat motivasi dan sebagai kontrol sosial. Selanjutnya di sebelah kanan ada beberapa agen sosialisasi, yaitu ada 4 agen sosialisasi. Yang pertama ada keluarga, sekolah, teman, dan media massa. Untuk selanjutnya di atas agen sosialisasi, di sebelah kanan ada proses sosialisasi. Proses sosialisasi dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah sensori motor, ketika anak berusia 1-2 tahun, yang dimana pada tahap pertama bayi belajar dengan membentuk benda, memanipulasinya dan secara fisik menjelajahi lingkungannya. Yang kedua adalah pra-operasional, di mana usia ini sekitar 2-7 tahun. Anak sudah mulai menguasai bahasa dan menggunakan kata-kata untuk mempresentasikan objek dan gambar secara simbolis. Yang ketiga ada operasional konkret. Tahap ini berusia 7-11 tahun, yang dimana anak telah memahami pengertian logis seperti hubungan sebab dan akibat. Dan yang terakhir adalah operasional formal, yaitu ketika usia 11-15 tahun, di mana tahap ini merupakan tahap remaja dan sudah mulai memahami ide-ide yang rumit dan ide-ide yang kreatif. Terima kasih, itu tadi merupakan pemaparan presentasi dari kelompok 2. Mungkin apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk mengangkat tangan. Tidak ada, cukup. Tidak. Bila dirasa tidak ada yang ingin mengajukan pertanyaan dan cukup, sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1 dan 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Sebelum itu, Ibu mau beri apresiasi kepada kalian karena sudah keren sekali tadi presentasinya, pembuatan mind mappingnya juga keren sekali. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, izinkan Ibu untuk memberikan penguatan materi untuk kalian semua sebagai bekal. Kalian bisa amati di depan, bisa perhatikan Ibu menjelaskan terkait penguatan materi sosialisasi nilai dan norma. Yang pertama adalah definisi sosial. Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya
dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Yang kedua adalah definisi nilai dan norma. Nilai sosial adalah nilai yang berlaku di masyarakat mengenai baik buruknya sesuatu, bisa juga dikatakan sebagai standar budaya yang menunjukkan kebaikan dan diinginkan oleh masyarakat untuk kehidupan sosial yang terstruktur. Sedangkan norma merupakan kumpulan dari nilai-nilai sosial yang dimana norma sosial itu harus sesuai dengan fakta atau kondisi yang berlaku saat ini. Sebagai contoh, pada zaman kerajaan itu semua orang tunduk pada raja, tidak boleh menentang, yang menentang akan mendapatkan hukuman. Selanjutnya ada apa kaitannya norma dan nilai sosial? Jadi hubungan norma dan nilai sosial tidak dapat dipisahkan. Keduanya bagai dua mata sisi uang yang tidak dapat dipisahkan. Jika nilai dianggap sebagai hal yang baik, diinginkan, cita-citakan, dan dianggap penting oleh masyarakat. Selanjutnya adalah apa sih fungsi nilai dan norma dalam sosialisasi? Jadi ada 3. Yang pertama menjadi motivasi bagi seseorang untuk bertindak sesuai aturan yang berlaku. Yang kedua adalah menjadi pedoman atau petunjuk dalam bertindak. Dan yang terakhir adalah sebagai alat untuk menciptakan solidaritas. Dan mengapa sih nilai dan norma perlu disosialisasikan sehingga memiliki peran penting dalam masyarakat? Jadi nilai dan norma perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar tidak ada masyarakat yang buta norma dan bertindak atau berperilaku tanpa memperhatikan batasan-batasan yang berlaku di masyarakat. Selain itu, sosialisasi dimaksudkan agar tujuan atau kebermanfaatan nilai dan norma sosial itu sendiri dapat tercapai. Jadi apa sih kesimpulan dari materi yang kita pelajari pada pagi hari ini? Ya, dalam proses sosialisasi nilai dan norma, individu belajar mengenai nilai-nilai seperti kejujuran, kejuangan, dan rasa hormat terhadap orang lain serta norma-norma seperti aturan perilaku sosial, etika kerja, dan norma-norma agama. Kesimpulan dari materi ini adalah bahwa proses sosialisasi sangat penting dalam membentuk perilaku dan tindakan individu. Nilai-nilai dan norma-norma yang dipelajari melalui proses sosialisasi dapat membentuk dasar dari moral, etika, dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk perhatikan nilai-nilai dan norma-norma yang diterima oleh masyarakat dalam upaya untuk menjadi anggota yang produktif dan terhormat dalam masyarakat. Oke, sudah selesai? Apakah ada pertanyaan dari anak-anak semua? Tidak, Bu. Jika tidak ada pertanyaan, Ibu anggap kalian sudah paham terkait dengan materi yang Ibu jelaskan. Oke, baik anak-anak, sekarang boleh keluarkan handphone kalian masing-masing, lalu buka aplikasi Quizizz dan masukkan kode yang sudah Ibu share di layar. Baik, Bu. Apakah semua sudah bisa? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah bisa anak-anak? Sudah, Bu. Baik, Ibu mulai ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Baik, bisa dikerjakan semuanya.
Dadah, Bu. Selesai semuanya. Oke, baik. Terima kasih anak-anak semuanya karena sudah mau mengerjakan kuis Ibu dengan sungguh-sungguh. Sebelumnya, mari kita apresiasi, beri tepuk tangan untuk 3 orang teratas, yaitu Yunita, Yuyun, dan Alma. Untuk itu, Ibu akan memberikan nilai plus untuk mereka bertiga, dan untuk pertemuan selanjutnya akan Ibu beri hadiah. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, baik anak-anak, setelah Ibu lihat dari hasil pengerjaan kuis kalian, ternyata semuanya mendapatkan nilai yang cukup tinggi. Dari Ibu anggap kalian sudah memahami tentang materi sosialisasi nilai dan norma. Apabila sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu cukupkan sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apabila Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk kalian semua. Semangat belajar dan berproses. Tetap sehat ya semuanya. Dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di minggu depan. Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka kelompok kami memberikan beberapa saran. Yang pertama, penerapan model pembelajaran mind mapping mampu memberikan kemudahan siswa untuk mengeksplorasi yang ada di dalam pikirannya, memahami konsep, dan mengembangkan kreativitas siswa, serta mengkategorisasikan materi. Maka dari itu, guru diharapkan dapat mengembangkan pembelajaran ini. Yang kedua, hendaknya guru yang ingin menerapkan pembelajaran metode mind mapping sebaiknya memperhatikan beberapa aspek yang dapat mempengaruhi proses kelancaran pembelajaran. Adapun hal-hal yang kami maksud adalah seperti waktu pembelajaran yang harus disesuaikan dengan proses pembelajaran, banyaknya materi yang akan diajarkan, serta jumlah siswa yang ada di dalam kelas.